Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yusri Ridwan Channel. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, khususnya pertanyaan mengenai di usia berapa bayi diperbolehkan naik pesawat pada masa new normal saat ini, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Kurban, selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah di tahun 2020 ini. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Baik, ikuti terus video saya ya abangku kakakku, jangan di skip-skip agar penjelasannya nanti lengkap dan mudah dipahami. Oke abangku, kakakku, dan seluruh rakyat Indonesia, saya akan menjawab beberapa pertanyaan, khususnya pertanyaan bolehkah bayi naik pesawat dan usia berapakah bayi diperbolehkan naik pesawat. Sebenarnya dari pihak maskapai seluruh penerbangan tidak ada aturan yang baku ya. Sebenarnya tidak ada batasan usia bayi naik pesawat itu. Mengutip dari Dr. Wawan Mulyawan, beliau mengatakan tidak ada batasan bayi naik pesawat, artinya diperbolehkan naik pesawat. Usia 10 hari saja diperbolehkan naik pesawat. Namun saya kutip dari beberapa dokter mengatakan alangkah baiknya usia bayi 4 bulan naik pesawat. Kenapa? Karena pada masa usia 4 bulan tersebut bayi itu mempunyai kekebalan daya tahan tubuh walaupun itu tidak maksimal. Artinya usia di bawah 4 bulan tidak memiliki kekebalan tubuh dan mudah tertular penyakit. Nah, kenapa harus 4 bulan? Kenapa 3 bulan rentan? Karena begitu masuk ke dalam pesawat, kemungkinan bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti salah satunya pecah pendengaran, pecah gendang telinga ya abangku. Juga akan mengalami dehidrasi dan kekurangan oksigen. Nah, makanya di usia 4 bulan kondisi bayi sudah memiliki kekebalan daya tahan tubuh. Nah, bagaimana aturan naik pesawat pada saat ini, pada masa new normal ini? Bayi Anda wajib diperiksakan ke rumah sakit, puskesmas atau klinik, ataupun di mana pusat kesehatan, diperiksakan kesehatan tubuh si bayi tersebut. Kenapa? Kalau kondisi fisik bayi lagi sakit, ada kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan tertularnya berbagai macam penyakit. Jadi abangku, mengenai usia bayi berapa yang diperbolehkan naik pesawat, dari seluruh maskapai penerbangan tidak ada aturan mengenai usia berapa bayi boleh naik pesawat. Dari pihak kedokteran mengatakan, yang saya kutip dari Dr. Wawan Mulyawan, tidak ada batasan usia bayi untuk naik pesawat. Bahkan usia 10 hari saja sudah diperbolehkan naik pesawat. Namun terkait daya tahan tubuh, mengutip dari dokter-dokter yang lainnya, hampir seluruhnya mengatakan bayi usia 4 bulan lah yang memiliki kekebalan daya tahan tubuh walaupun itu tidak maksimal. Artinya lebih baik abangku jika membawa bayi di usia 4 bulan ke atas. Oke, barangkali ini sudah terjawab dari pertanyaan
yang ada di komentar saya. Ada yang mengatakan, "Bang, anak saya usia 1,8 tahun, apakah boleh berangkat? Bang, anak saya usia 3,5 tahun, apakah boleh berangkat?" Boleh, asalkan tetap memeriksakan si bayi tersebut di rumah sakit, di puskesmas, untuk mengetahui apakah bayi itu sehat atau sakit. Nah, mintalah surat dari pihak kedokteran tersebut agar pihak maskapai penerbangan memperbolehkan bayi Anda untuk berangkat, untuk naik pesawat. Nah, itu dari sisi keberangkatan ya. Untuk yang dewasa di Bandara Soekarno-Hatta pada saat ini sudah tidak berlaku lagi surat izin keluar masuk SIKM. Sudah tidak diberlakukan lagi. Yang diperlukan pihak maskapai penerbangan adalah surat rapid test ataupun surat kesehatan yang menyatakan saluran pernapasan Anda tidak terganggu, ataupun PCR yang berlaku selama 14 hari. Sebelumnya aturannya berlaku hanya 3 hari dan 7 hari, tapi sekarang abangku sudah diberlakukan selama 14 hari. Jadi jika abangku berangkat, usahakan jangan sampai melewati batas waktu yang sudah ditentukan, karena pihak maskapai penerbangan akan menolak abangku. Nah, di Bandara Soekarno-Hatta juga tersedia untuk pemeriksaan rapid test. Jadi seandainya tidak sempat abangku memeriksakan kesehatannya di rumah sakit setempat ataupun klinik setempat, nah di Bandara Soekarno-Hatta khususnya di Terminal 2 dan 3 sudah ada fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan mengenai rapid test. Tapi saran saya, lebih baik Anda periksakan di rumah sakit setempat di lingkungan Anda ataupun klinik setempat di lingkungan Anda. Kenapa? Anda sudah beli tiket, kemudian Anda lupa memeriksakan hasil kesehatan Anda periksa di bandara, ternyata di bandara Anda positif. Apa yang terjadi? Anda bakalan dikarantina dan tiket pesawat Anda hangus abangku. Jadi saran saya, periksalah kesehatan diri Anda di lingkungan setempat rumah Anda, di sekitaran rumah Anda. Kemudian ada lagi yang menanyakan apakah masih diberlakukan membawa surat tugas. Itu sudah tidak. Intinya pihak maskapai penerbangan untuk keberangkatan hanya memeriksa surat hasil rapid test seperti biasa, juga identitas diri Anda, KTP atau SIM yang berlaku, dan yang paling penting surat tiket Anda yang sudah dibeli, tiket yang sudah dibeli. Hanya 3 itu aja sekarang ini. Nah, bagaimana untuk yang kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta? Anda diwajibkan mendownload aplikasi yang namanya e-haq, atau kalau bahasa Indonesianya itu surat kewaspadaan kesehatan. Nah, kemarin saya begitu kedatangan di Bandara Hang Nadiem Batam, saya tidak memiliki aplikasi tersebut, tapi ada solusi. Mereka dari pihak bandara memberikan saya satu surat berwarna kuning. Di situ tertulis surat kewaspadaan kesehatan. Di situ kita mengisi data diri kita, nama, alamat, tempat tinggal, terus data diri kita isi, nomor KTP semua serta nomor handphone. Kenapa? Jika dalam satu pesawat ada yang tersebar virus COVID-19, maka kita semua akan dihubungi. Penumpang satu pesawat itu akan dihubungi dan akan dikarantina, dites kesehatannya, apakah menjadi OTG, orang tanpa gejala, apakah orang tersebut reaktif, apakah juga positif. Jadi untuk yang kedatangan, yang diperiksa adalah surat hasil rapid test sebelumnya saja. Dan pihak bandara
melihat aplikasi data diri Anda di eHAK yang dapat Anda download di Play Store. Nah, bagaimana jika yang tidak memiliki handphone Android? Anda mengisi surat kesehatan kewaspadaan. Nah, jadi abangku, kesimpulannya tidak ada aturan usia bayi berapa tahun boleh berangkat. Artinya semua bayi boleh diberangkatkan, tergantung fisik dan kondisi bayi tersebut. Nah, saya sarankan lebih baik abangku membawa bayi itu di usia 4 bulan. Kenapa? Menurut para kedokteran, di usia 4 bulan itu bayi sudah memiliki kekebalan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit atau virus-virus yang lainnya, walaupun tidak maksimal. Jadi tetap periksakan bayi Anda di rumah sakit setempat, puskesmas setempat, ataupun klinik setempat. Nah, saran saya, buatlah surat rapid test di sekitaran rumah Anda yang terdekat. Jangan di bandara. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu, tiket Anda akan hangus dan Anda akan dikarantina. Jika Anda periksa di bandara, ternyata abangku positif, maka ada hal yang tidak diduga-duga, seluruh rencana jadi kacau. Yang akan diperiksa adalah surat rapid test, identitas diri Anda, dan tiket, hanya itu. Nah, untuk kedatangan yang diminta adalah surat rapid test, surat kewaspadaan kesehatan berwarna kuning, ataupun mereka melihat aplikasi yang ada di eHAK. Di situ ada data-data diri Anda jika Anda sudah mengisinya. Oke abangku, itu saja yang dapat saya jawab. Beberapa komentar yang masuk di konten saya barangkali sudah terjawab. Jika video ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini mengenai aturan naik pesawat pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini menarik dan bermanfaat, tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng. Terima kasih sudah menonton video ini.